Menghadapi Wolf Taken yang ingin menggunakan kemampuan darah, Tang San menggunakan senjata rahasia rank keempat dari Sekte Tang, dan membantai semua Wolf Taken di hadapannya. Begitu juga dengan Mu Bai dan Ma Hongjun yang merubah musuhnya menjadi mayat. Dengan semua kemampuan yang tiga monster Shrek lepaskan, tidak banyak Wolf Taken yang hidup. Mereka lalu ingin melarikan diri, namun Tang San tidak ingin membiarkan satu pun tersisa. Tang Shan menahan mereka semua dengan kemampuan rumput biru perak dan sisanya Ma Hongjun yang mengakhirinya. Setelah memastikan tidak ada yang hidup, Tang San, Mu Bai dan Ma Hongjun kemudian beristirahat dan memakan sosis yang diberikan Oscar. Mu Bai pun bergumam, dia tidak menyangka ini akan menjadi pertempuran besar, untungnya Tang San berhasil mencegah mereka mengungkapkan kekuatan yang sebenarnya. Kemudian Mu Bai menanyakan keadaan Ma Hongjun. Ma Hongjun berkata kalau dia baik-baik saja, berkat sosis Oscar sebagian besar lukanya telah boleh, namun kemungkinan tangan kirinya membutuhkan waktu untuk sembuh. Mu Bai berkata kalau dia ingin pergi ke desa, takutnya ada Wolf Taken yang masih tertinggal. Saat Mu Bai kembali, dia menunjukkan wajah yang muram, lalu dia berkata tidak ada lagi kehidupan di dalam desa, bahkan wanita dan anak-anak pun menjadi korban. Perasaan sedih pun tampak dari wajah mereka, walaupun berhasil menghabisi kelompok Wolf Taken, mereka tetap merasa menyesal karena tidak dapat menyelamatkan warga desa. Kemudian Tang Shan menghampiri pemimpin Wolf Taken itu, untuk mengambil beberapa senjata tersembunyi yang dapat digunakan kembali. Saat Tang Shan mengambil satu persatu senjatanya, dia melihat sebuah cahaya dari Wolf Taken itu dan itu ternyata tulang roh kaki kanan. Tang Shan lalu mengambil tulang roh itu dan memeriksanya, walaupun Tang Shan tidak tahu apakah itu tulang roh yang tumbuh dari Wolf Taken atau didapat dari pemburuan, sekarang itu berada di tangan Tang Shan. Kemudian Tang Shan memberikan tulang roh itu pada Dai Mu Bai, karena saat ini hanya Mu Bai yang belum memiliki tulang roh dan jika Mu Bai bertambah kuat, keselamatan tim juga akan meningkat. Mu Bai lalu mengambil tulang roh itu dan duduk untuk melakukan penyerapan, kurang lebih 2 jam melakukan penyerapan, Mu Bai akhirnya menyelesaikan penyerapannya dan dia berkata kalau tulang roh itu memberikan kemampuan Bloodless. Itu meningkatkan serangan pertahanan dan kecepatannya sampai 100%, namun itu membuatnya kehilangan kesadaran. Tang San lalu berkata, untuk tidak menggunakan kemampuan itu sampai Mu Bai mendapatkan tulang roh kepala. Singkat cerita, mereka kembali dan menceritakan kejadiannya. Tang San, Mu Bai dan Ma Hongjun lalu mandi dan berganti pakaian dan kembali naik kereta. Tapi mereka hanya duduk di pojok karena mereka semua tahu, bahwa Xiao Wu tidak suka dengan aura pembunuh yang masih ada pada mereka bertiga. Lalu Tang San menyuruh Bai Chengxiang, untuk menjahit ulang luka pada lengan Ma Hongjun karena pada saat itu Tang San hanya melakukan pertolongan pertama. Bai Chengxiang setuju dan mengangkat tangan Ma Hongjun, untuk dijahit tapi Ma Hongjun yang merasa sakit tidak bisa berdiam diri dan sedikit memberontak. Namun Bai Chengxiang tetap menjahit dengan stabil sambil menahan Ma Hongjun. Dengan perjuangan keras akhirnya Bai Chengxiang selesai menjahit luka di lengan Ma Hongjun. Di saat itu juga terlihat kaki Bai Chengxiang yang terkena luka bakar itu terjadi saat menahan Ma Hongjun yang kesakitan. Keesokan harinya saat Ma Hongjun sudah sadar, dia melihat Bai Chengxiang yang tampak aneh saat berjalan dan dia menanyakan pada Mu Bai. Mu Bai tidak menjelaskan dengan detail tapi dia menyuruh Ma Hongjun bersikap baik pada Bai Chengxiang. Bai Chengxiang yang terlihat malu dan sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Menjelang malam mereka kembali beristirahat dan menyalakan api unggun. Dengan diselimuti vesti kosmik, Tang San kembali berkultivasi dan Tang San merasakan tubuhnya terasa aneh. Semenjak mendapatkan vesti kosmik, tubuh Tang Shan terutama 4 tulang roh merasakan kehangatan dan dipenuhi dengan energi. Saat pagi tiba, Tang San menghentikan kultivasinya dan membuka peta. Saat ini mereka sudah dekat dengan kota laut luas.
Karena tujuan mereka adalah Pulau Dewa Laut, maka akan naik kapal dari kota laut luas dan mungkin butuh waktu 10 hari hingga sampai di Pulau Dewa Laut.